Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat ibu-ibu? Amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan di GPDI Logendek, semua karena kemurahan Tuhan. Dan secara pribadi saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk suatu kesempatan yang bagi saya pribadi ini kesempatan yang luar biasa. Anugerah Tuhan bagi saya, Tuhan boleh percayakan saya lewat semua ibu-ibu komisi. Terima kasih banyak Tante yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya boleh membagikan firman Tuhan. Bagi kita semua saat siang hari ini. Sekali nari kusapakan puji Tuhan. Coba suara seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ugape menghilangkan grogi nang hati itu saja lah. Mapangan buka kartu hari. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ada Bapak ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apai kamdai sireh kulau gonda enda. Rumah nari. Entah piga-piga wari enda. Lit masalah ndu. Lit siman tangkelendu. Lit siman ukurendu. Lit kira-kira entah aman keliling sangana gundari kegeluhendu. Atau mungkin kusungkun kam. Apai kam jenda si mulai kam tehendulah pengingat ya. Mulai kitik-kitik nari sampai umur si gundari. Perjalanan hidup kita itu kegeluhan doai mulus saja. Iya sengasa gunduari lit. Lang apai kam si ibas perjalanan kegeluhan doai lit naik turun. Lit kaya masuk lubang. Lit kaya cailus lit. Aku umurku udah dengang kuakap ya. Memasuki kepala 4 tahun depan. Tapi ibas perjalanan kegeluhan gue lalit mulus-mulusna. Labo lalit mulus-mulusna. Labo mulus saja maksudku ya. Labo mulus saja. Lit iya ratana lit. Lit iya ngelebung kaya. Lit kaya mendaki. Lit kaya berbatu-batu. Lit kaya becek-becek. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam hidup kita memang kita gak bisa pilih. Aku mau situasi yang seperti ini yang harus aku alami dalam hidupku. Musim itu selalu berganti. Kadang suka, kadang duka. Song meriah ukur ta, song kenar gana sinuan-sinuan ta. Song modal pela mulih. Payau. Tapi satu hal yang paling penting ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ada satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Dan ini adalah kunci bagi kita untuk menjalani segala musim dalam hidup kita. Apa itu? Sudah hang, diklik saja tolong dek. Iya, semangat. Amsal. Ayo kita sama-sama baca yuk. Amsal 18 ayat 14 berkata, 1, 2, 3, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kitab Amsal berkata, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kunci utama menjalani hidup dalam berbagai-bagai situasi, kita harus punya semangat. Semangat dengan kamu. Coba kuitkan sebelah dua, semangat dengan kamu teman. Adilit dengan semangat ibas kegeluhan ta. Kaipai bentuk penderitaan si izinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kegeluhan ta, aku percaya kita akan kuat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita gak bisa jamin bahwa hari ini kita kuat, besok kita pasti kuat, lusa kita pasti kuat, minggu depan kita pasti kuat, kita gak bisa jamin. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Seorang nabi yang luar biasa dalam kitab perjanjian lama. Dicatat dalam 1 Raja-Raja
pasal 19, saya rindu sama-sama kita ibu-ibu yang hadir saat sore hari ini kita lihat firman Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 19, di mana ada seorang hamba Tuhan yang dia begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Punya iman yang luar biasa, tetapi hampir saja ia kehilangan semangat. Ia hampir saja kehilangan harapan hidup. Sampai ia berkata kepada Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Mari bersama kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Ku baca ayat ganjil. Kam kerina ibu-ibu si berkati Tuhan. Banci kari bacandu ayat genap sampai ayat 4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah seorang nabi, hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Alkitab kita itu di beberapa pasal sebelumnya, di mana Elia dipakai oleh Tuhan menyatakan kehebatan Tuhan. Menghadapi 450 nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyera. Elia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahwa Elia adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang benar. Bukan yang disembah oleh nabi-nabi Baal dan orang Israel yang sudah menyimpang dari firman Tuhan pada waktu itu. Menghadapi 450 nabi-nabi Baal dan di hadapan begitu banyak bangsa Israel. Elia tidak sedikit pun gentar. Tetapi di ayat 1, di ayat 2, ketika Isabel menyuruh seorang suruhan, isuruhna segala jumpai Elia, janah renina, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ibu-ibu, Elia yang tadinya begitu hebat, dia ciut menghadapi seorang Isabel. Dia yang tadinya sedikit pun tidak gentar menghadapi 450 nabi Baal. Sekarang dia ciut menghadapi seorang Isabel. Dan Alkitab mencatat, labau Isabel langsung jumpai ia. Lid kelang-kelangna sekala suruhun isuruh Isabel. Karena sebenarnya Isabel pun sebenarnya hanya mengancam. Labau ia pang situhuna. Tapi perbiar-biarina Nabi Elia mendengar ancaman Isabel, Elia menjadi ciut. Elia takut dan ia berusaha bersembunyi jauh dari hadapan Isabel. Ayat singgo kita baca nai. Begitu Elia dengar, ia langsung takut dan ia langsung bangkit. Kemana? Pergi menyelamatkan nyawanya. Kuja ia lawas, ia pergi bersembunyi jauh ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, nina firman Tuhan. Janah waktu ia i padang gurun dai. Reh nina man Tuhan, ijai sekala ia. Dai lit jua-jua na temanna. Tapi reh nina jendam kam, aku saja lawas.
Elia pergi seorang diri. Ancaman Izebel begitu menekan bagi Elia. Iman yang kuat tidak akan selalu sama dalam menghadapi semua situasi. Bagi Ningkundai, hari ini kita punya iman yang kuat. Dengan percaya kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Bersamamu Tuhan ku lewati semua. Besok tidak ada yang bisa menjamin. Elia menjadi bukti dan menjadi suatu pelajaran bagi kita ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Iman yang kuat itu tidak akan selalu sama dalam menghadapi semua situasi. Dalam menghadapi 450 Nabi Baal, Elia kuat. Tetapi ketika ia berhadapan dengan satu situasi di mana Izebel mengancam dia, ia merasa begitu tertekan. Ia begitu ketakutan. Sampai ia berada dalam suatu situasi, ija litmin aku ibas sadaingan ija lali di CPIJ. Makanya dia tinggalkan juga pelayan yang menemani dia tadinya pergi. Kadang kita juga diperhadapkan dengan satu situasi. Aku laku tekam. Ya. Tapi kadang situasi yang kita rasa begitu menekan kita, membuat kita merasa begitu terpuruk, atau mungkin bahasanya kita buat kita merasa berada di titik terendah dalam hidup kita. Maunya aku berada dalam satu tempat ijazah lalit isepesir banca gitu. Di mana aku bisa tenang di situ sendiri, seorang diri, jauh dari kerusuhan ini, jauh dari keramaian ini. Elia mengasingkan diri. Pertanyaannya, sesungguhnya di mana Tuhan saat kita merasa terpuruk? Di mana Tuhan saat kita merasa beban itu begitu berat menghimpit kita? Sebenarnya di mana Tuhan saat tekanan hidup itu begitu menghimpit? Satu Raja-Raja 19 ayat 5. Mari kita lihat firman Tuhan. Satu Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Waktu Elia merasa begitu tertekan sampai dia bilang sama Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Engkau mebias Tuhan. Ambillah nyawaku. Ban latihna akapna landai. Latihna akapna dengan beban pikirannya. Dengan tekanan yang mengancam dia. Akhirnya dia tertidur. Saya mau kita perhatikan. Yang saya buat warna merah. Sesungguhnya di mana Tuhan saat kita merasa terpuruk. Waktu Elia berbaring dan ia tertidur. Nande-nandengku mari sinan. Apakah Elia yang mendatangi Tuhan atau Tuhan yang mendatangi Elia? Nandu coba Alkitab ndu, ulah aku tatap ndu. Nandu Alkitab ndu atau nandu ku lebih. Elia sireh ndarami Tuhan, entah Tuhan sireh ndarami Elia. Di mana Tuhan saat kita merasa terpuruk? Di mana Tuhan saat kita merasa seorang diri? Seorang malaikat menyentuh dia. Tuhan yang datang kepada Elia. Dan Tuhan menyentuh Elia. Malaikat Tuhan itu menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Kadang-kadang ibu-ibu, ibas ukur picet ya, tidak pandang bulu. Baik dia hamba Tuhan, ibu gembala, bapak gembala, pelayan, jemaat biasa. Siapapun bisa
diserang oleh tekanan hidup. Siapapun bisa mungkin saja mengalami tekanan yang dia merasa begitu berat. Sampai dia merasa begitu seorang diri. Lanai tak kena uga apa pai. Aku yakin Elia mungkin udah kehabisan akal. Sampai dia bilang, udahlah Tuhan cukuplah ini. Ambil saja nyawaku Tuhan, gue bias. Labo ialah percaya man Tuhan. Tetapi letih, lelah. Mungkin saja kita juga bisa diperhadapkan dengan satu situasi yang kita merasa keadaan itu begitu menekan, membuat kita merasa begitu lelah. Di mana Tuhan? Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Tuhan ada di dekat kita. Rusur dahdu bagenda, kita sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Lid kala reh ia nuri-nuri man banta, cerita ia tentang masalahna. Aku berat kalau perbebenku teman, cerita ateiku. Ia neban berat na akapna cerita atei naman banta. Tapi mekatap dan dula kita sadar, ia 5 kalimat dengang belas kena, kita miskotbah 10 kalimat. Ailah banci bagaina. Ay ulah kan bagaina. Aku galangan persoalanku bagi persoalan dena. Lah bagaina aku teman. Ulah cengeng. Minta kaman bana. Kadang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang sedang berada dalam suatu tekanan yang begitu berat dia rasa. Dia gak perlu ceramah. Dia perlu seperti malaikat menyentuh Elia. Dia perlu sentuhan. Tepuk coba barat teman doi. Semangat ya teman. Ein saya perlu mon. Labo khotbah ta sada perikop si jabarkan man bana lang. Sebab ia terkenang kata di bata. Tapi kadang dia perlu sentuhan. Kita jeda silit anak kiti-kiti ya. Anak kiti-kiti ka umumna. Guling ia. Tamen main ya andai mabagai. Guling ia. Cengandung ia. Ini ada hina kita. Cerah ninta. Makanya hati-hati kalau main-main. Udah sana ambil minyak. Ninta kira-kira malam ngeyakap na. Aku kuperhatikan anak-anak si rumah. Ya, baik Dev, baik Jovanka. Kalau dia cedera atau apapun itu. Kadang-kadang bagi saja cukup kubantan kue. Datang dia peluk udah selesai perkara. Pernah Kang jawab saja dalam hati ibu-ibuku. Ada dalam suatu situasi yang kita nggak perlu banyak ceramah. Tapi kita hanya perlu sebuah dekapan. Semangat. Enda abang kami sanganai operasi di Penang. Dia sedang menjalani proses operasi, puji Tuhan operasi dia sudah berjalan dengan baik. Dan masih di ruang ICU, ndai. Dikabari oleh Eda kami. Anak nasin tua tadi ngira jebernah. Ya. Kami di grup sembiring aktif kami ya berdoa bagi saling kirim kabar. Nderbi icet anak permenku lah ningku sekali. Icet na aku anak abang dai bi sibuk kam nina. Lang na aku kaikin ningku. Biar kelaku bi cerita ateiku nina. Rumah ngaku na aku rekam ningku. Reh aku rumah nggo tungku yang ngondehar iluhna. Jumpa ya res Bapak Gembala. Sini iya, kundul ya bas kursi. Begitu aku datang, kai kindai na aku. Misia serkau ngandung iya. Biar kelakui bibi Nina. Atau tuh kita na aku ningku kejematan nih. Tandu kai Nina. Dakap aku bi Nina. Biar kelakui bi dakap aku Nina. Misku perlu iya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang kita berada dalam satu situasi yang memang kita hanya perlu sentuhan. Pelukan. Tapi ulaka perbulangan kalau si meluk kita ya. Ulaka kari perlu sentuhan nih nanti banduka kari kode-kode. Ayo berat bahaya kari bagi si berita si viral lah ayo lah. Ulaka kari lihat ibu-ibu wilayah Sibaya bagana ya men. Ulah sempat. Kita sapi kita katangku. Adi mungkin perbulangan tak kode-kode pelak yang kana. Banlah misalnya reh teman-teman bahanta cerita iya. Tepuk barane lang perlu ia semangat teman. Berdoa kita. Begikan ia nuri-nuri. Lah perlu si katakan, aku nggak kulewati aina, kecil aina. Elia apa kecil.
kecil ngakap 450 Nabi Baal. Tapi lihat ia ibas ada situasi yang begitu membuat dia down. Sampai dia berkata, ambil saja nyawaku Tuhan. Jadi kita jangan sepele juga. Waktu teman kita datang bercerita, begikan kadang ia hanya perlu didengar. Lapedah bagi ningkundai. Sada kalimat ia nuri-nuri, mis kita 10 kalimat ceramah. Amin. Amin. Sebab umumnya kita ibu-ibu pengen didengar, tapi sulit untuk mendengar. Payo tatuhu. Payo. Adina mendengar, berat ngei. Tapi untuk didengar, 2 jam pe karing rana lah ngadi-ngadi, ngasuk ngei ya. Apa gay? Iya, baik. Tuhan ada menyentuh Nabi Elia. Dalam segala situasi kita, saat kita merasa begitu seorang diri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti posisi kita. Situasi sedang menyudutkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan dia menyentuh Elia, menyentuh kamras aku janah nina, bangunlah. Makanlah. Dalam kita mengiring Tuhan, kita memang tidak bisa memilih kapan dan seperti apa persoalan yang sanggup untuk kita hadapi. Namun yang pasti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam semua situasi di hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan Tuhan mau kita memiliki sikap yang benar saat kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Sesungguhnya apa yang dilakukan Elia bukan itu yang Tuhan mau. Ketika Elia merasa terpuruk dalam situasi yang sedang dia hadapi, ia lari, ia bersembunyi. Kadang-kadang kita sebagai jemaat Tuhan, tanpa kita sadar, kita merasa ada sebuah tekanan, ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi. Kita juga lari atau kita buat pelarian dari masalah kita itu dengan cara yang salah. Tidak sedikit orang membuat pelarian itu di medsos. Nembahatena cimbangna, sindir-sindir nabas Facebook. Lintah lang bagai kala. Lid arah seberangah apa bagai? Si mekelakna bagai daka. Nembahatena gembalana tapi ibu gembalana sindir-sindirna ka arah Facebook entah statusna. Lid bagai kala. Lid. Singatakan langai mungkin lah pernah, puji Tuhan. Pelariannya salah, ibu-ibu. Itu bukan cara yang Tuhan mau. Sindir menyindir di medsos, itu bukan cara yang Tuhan mau. Bijak menggunakan jari kita, amin. Banaka kari ayat untuk nyindir. Glasitik kel agak berohani ya tena. Tuhan meta kena ngekam de nyindir ras memberkati atendu bagi kendu ayat ndai ma bagai. Tuhan kan tahu hati kita. Dan itu bukan cara yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Untuk kita lakukan agar kita tidak menjadi patah semangat. Secara cepat mari kita lihat ibu-ibu. Yang pertama. Apa yang Tuhan mau saat kita menghadapi suatu situasi yang begitu terpuruk. Situasi yang begitu menekan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ya, supaya kita jangan sampai patah semangat. Jangan sampai berputus asa. Si pertama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5. Bangunlah. Kata teman sebelah doi. Bangunlah. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bangun. Bangun itu berarti bangkit berdiri.
bangkit, berdiri. Apakah dia dari posisi duduk atau dari posisi terbaring? Tidur. Malaikat dia ngatakan sama Elia, bangunlah. Ini yang Tuhan mau. Bangun berdiri tegak. Ada terjemahan bahasa Karonina. Medem Elia teru batang kayu. Dungna tertuduh. Rempet lid sekala malaikat ngkuit Elia nina. Kekeken Elia. Manken. Kekeken labo terjeng medaken. Adi medaken uga. Buka mata Ndai pit medaken. Buka mata Tapi kata bangunlah di sini, bangkitlah, berdirilah dengan tegak. Artinya saudara, Tuhan mau kita tidak berlama-lama. Jangan berlama-lama berbaring dan tertidur karena masalah yang menimpa hidup kita. Bangunlah, berdirilah dengan tegak. Jangan biarkan musuh menang karena berhasil mematikan semangat kita. Jangan biarkan musuh menang, Isabel menang dengan mencuri sukacita kita, mematikan pengharapan kita, mematikan semangat kita. Isabel memang tidak berhasil membunuh Elia. Tetapi untuk beberapa saat Isabel berhasil membunuh semangat Elia. Isabel berhasil untuk beberapa saat membunuh sukacita dan pengharapan Elia. Sampai dia berkata, cukuplah Tuhan. Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk menyatakan mujizat Tuhan. Tetapi jika Elia terus terpuruk dan tidak mau bangun, tidak mau bangkit, maka ia akan berhenti untuk melayani Tuhan. Bangunlah, amin. Bangunlah, amin. Tepukkan sekali nari sebelah dua. Bangunlah, ningan. Saudaraku, mungkin jumpa kita bagai cirem dengang iya. Tapi bas, engkau mulai kehilangan semangat. Jumpa kita, uga teman gua berita ibai. Bas, engkau mulai hambar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Waktu tekanan hidup itu datang menerpa kita. Bangunlah, amin. Si peduaken. Kai? Man kita? Man kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lid kam jenda adina lid persoalan dulati ukurndu lanai kam rincuman. Mesra kalau bendut nakanai mabagai. Entah uga maka mesra ia ceilus besjede deh. Padahal dia gendak kelengeri deh. Mesra kalau ndak bukan saku teruh. Waktu pikiran kita kalut, kita berada dalam suatu tekanan, makan pun gak selera. Kai PIJ dudurkan lantabeh. Tapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, kai nina, makanlah. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Elia pada waktu itu. Ayat 6 saya baca, ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saat masalah datang, makanlah. Biar kuat menghadapi kenyataan. Amin.
Saat persoalan hidup itu datang, Alkitab berkata, makanlah. Fisik kita ini butuh nutrisi, butuh kekuatan, butuh diisi. Roh kita juga perlu diisi. Tuhan tahu yang dibutuhkan Elia bukan hanya membangkitkan semangat hidupnya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Elia juga butuh makan dan minum secara jasmani. Dia Allah yang sungguh baik. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Makalah terjenggerana ngenca, malaikat ngatakan, bangunlah, kekeikan Elia, makanlah. Tapi isediakan pangan siman pangan Elia. Ada roti bakar dan ada air di dalam kendi. Mungkin bagi kita Kang, nande-nandengku. Kei Elia ndai ipan na mungkin kurang selera. Mabagai tuduh kena kau lihi ipan na siti. Rehnina malaikat Tuhan dai kau lihi. Bangunlah Elia. Manken lah kam kari kuat menghadapi kenyataan. Nih nah bagaimana kira-kira ya. Nanti perjalananmu itu terlalu berat bagimu. Perjalananmu itu terlalu jauh bagimu. Bangunlah, makanlah. Yohanes 6 ayat 35. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Secara jasmani kita butuh makan. Jadi adi pagi kedun enda nande-nandengku kita kerina si pulung ibas warienda. Singgom begi kata di bata enda. Waktu lid masalah, lid persoalan entah kaipe bentukna. Si begitu menekan kita. Ngenenakan ipe kita nggo kisat. Ingat firman Tuhan enda. Kainina makanlah. Ai lo terpanai. Ai berarti kita lah taat man firman Tuhan. Apa bagai? Labo dokter ngatakan labo anak jabuta ngatakan makanlah. Tapi saya Tuhan sendiri. Tuhan bilang makanlah. Tubuh ini pemberian Tuhan. Jangan disiksa dengan puasa terpaksa. Adi puasa karena bergumul oke lah. Tapi puasa ban latih narukur lah seleraman. Kita nggo lanai pas. Secara rohani kita juga butuh makan. Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Adi Eli yang makan roti bakar yang disediakan oleh malaikat Tuhan. Yesus menawarkan dirinya. Akulah roti hidup. Barang siapa makan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ada satu tawaran yang indah yang mungkin sudah menjadi ayat hafalan bagi kita anak-anak Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Mungkin ini sudah terekam ya di dalam pikiran kita. Sama-sama yuk, 1, 2, 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu tawaran Yesus. Ketika kita berada dalam situasi yang begitu menekan hidup kita, makanlah secara jasmani dan jangan lupa makanlah secara rohani. Datanglah kepada Yesus. Dia sumber kelegaan kepada kita. Pengalaman saya secara pribadi. Ada pernah saya berada dalam suatu situasi, ya saya jujur saja sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah mengalami satu situasi di mana untuk berdoa pun tempam berat nggo kuakap. Memang secara jasmani, waktu kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita berdoa, atetamin dan domis jawab Tuhan. Kam bagentah lah. Serik kita ya dibagi. Tapi kadang Tuhan kan gak seperti itu cara kerjanya. Terkadang Tuhan memang langsung menjawab doa kita. Tetapi kadang Tuhan tidak mengubah situasi. Dan itu hak mutlak dari Tuhan. Ya itulah proses yang harus kita jalani. Dan Tuhan mau mungkin mengubah hidup kita. Bukan situasi yang Tuhan ubah. Tetapi hidup kita yang Tuhan mau ubah. Karakter kita yang Tuhan mau ubah. Tapi kadang-kadang secara manusia kita kan tidak berterima.
Aduh berat, berdoa pun agak berat. Tapi jangan mau kalah, amin. Jangan mau kalah. Ketika kita merasa berdoa pun sudah begitu berat, masuk ruang doa, masuk ke hadirat Tuhan, datang kepada Yesus. Janji Tuhan, Dia akan memberi kelegaan. Man bahan duras man bangku, amin. Dia Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Manusia mungkin berjanji lupa dia karena keterbatasan. Tetapi Tuhan, Dia tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Sekali nari nande-nandeku, mungkin situasi itu belum diubah oleh Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan itu punya rancangan yang baik bagi saya dan saudara. Amin. Situasi belum Tuhan ubah, tapi Tuhan mau ubah karakter kita. Tuhan mau ubah sikap hati kita. Tuhan mau proses hidup kita untuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Apa yang Tuhan mau saat kita menghadapi tekanan hidup? Apa yang Tuhan mau saat kita berada dalam situasi yang begitu berat dalam hidup kita? Si pertama Dainina malaikat Tuhan, man Elia, bangunlah. Yang kedua makanlah. Dan yang terakhir saudara, kita lihat dalam 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 15. Yang terakhir, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tuhan mau saya dan saudara dalam segala situasi kita mau tetap melakukan tanggung jawab kita. Melakukan tugas kita. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat 15 dan 16. Bergantian kasih baca firman Tuhan Enda. Ku baca ayat 15 kam krina anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banci ras-ras kari bacandu ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Waktu Elia didatangi malaikat Tuhan, waktu ia cebuni di padang gurundai, janah rehnina malaikat Tuhan, bangunlah Elia, makanlah. Waktu Elia bangun, dia makan dan dia melakukan perjalanan. Nina dari firman Tuhan, ketika dia makan, dia diberi kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Dia melakukan perjalanan 40 hari 40 malam. I pengasuh Tuhan, Nabi Elia. Jana dia berada dalam sebuah gua. Rahnina Tuhan man Elia ibas guandai. Oh Elia, arkai kamjei nina Tuhan man Elia. Rahnina Elia man Tuhan. Aku bekerja. 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nina Elia membela diri man Tuhan. Reh Nina Tuhan man Elia. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Ulah kam kem jenda, ulah kam berdiam diri jenda. Lit tanggung jawab du, lit tugas singgoni mai. Pergilah, kembalilah ke jalanmu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan. Ada tugas yang menanti Elia. Urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi juga harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Janah persiapkan Elisa menjadi penggantimu Nina Tuhan. Man Elia. Ada tugas, ada tanggung jawab yang menanti, yang harus dikerjakan oleh Elia. Tuhan mau saudaraku, dalam segala situasi dalam hidup kita, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Masalah persoalan tidak menjadi alasan bagi Elia untuk berdiam diri dan tidak mengerjakan tugasnya.
Masalah, persoalan, tekanan hidup tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengiring Tuhan, untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dalam rumah tangga kita masing-masing. Lihat piga-piga jemaat dahandu bagenda. Si Iraja Berna, saja kuban contohna. Lanai ia ku gereja, lanai ia ibadah. Jana dibesuk. Nah biasa itu kan tugas gembala, membesuk. Kenapa gak ibadah lagi? Ada masalah. Rupanya dia konflik dengan temannya. Laya siangkan sesama ia, anggota jemaat. Lanai ia ibadah-ibadah. Ia ngesi bermasalah ras temanna, Tuhan jadi sasarannya. Ia ngesilas yang kan ras temana, Tuhan bekotina. Mapa kayak kan doy? Kamu pernah kang bekotindu Tuhan ben segat tindu teman doy? Nembah hati indu teman doy, baca kayak bagai sesama pelayan kita, mapa kayak? Kai pagi sangat latihan untuk ibadah raya, singer. Pagi kai baju tanah, pagi warna merah baju tuh, ya merah lalap. Aku lang aku cuci bajuku, warna biru ya. Lah ikutkan teman nandai, nembah tena. Aku dia dengan ada tim temanku pelayanan tante, aku lagi pernah melayani. Lintah lang bagai kala. Lid. Teman ingat tena nembah, banci gembalana petena segat. Lah kapitina aku belana nina. Aku dengan bela sampai anak kerina. Kam rumah silit lebih lebih dari satu anak endo. Mak buat na mainan ku dan tak kailan di percengilan na. Belum kam belasa. Melatih ngisi adina iya sapi iya jir jengil. Uga kangen ingin belasa. Paling kebenaran memang harus ditegakkan. Tapi dalam arti dahandu hukumin sedani. Nah dia apa anak. Mela mungkin hukum. Ya disiplin oke lah. Tapi hukum versi dia min ateina bagai. Kang jelma bagai. Arah seberang laut tenah. Melala kalau Kristen kuida dahandu bagendai. Masalah. Ekonomi. Situasi ekonomi yang sedang tidak stabil membuat dia tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Ilang kado krine pendeta. Tundukin kundari harga sinuan arada modal pela mulih. Kolek te pelane bolit. Tapi nukur belau lit. Sontilna galang denga kolek te lalit nina. Masalah persoalan itu yang membuat dia makin jauh dari Tuhan. Tidak mengerjakan tanggung jawabnya lagi. Atau mungkin masih mengerjakan tanggung jawab tapi nanamna lane seri. Likang kita pernah deneda, si kerjakan dengan tanggung jawab ta. Sangana latih ukur teh, sangana susah hati ta. Redakan dengan kita, si atur dengan anak jabuta. Tapi tanpa kita sadari, sering sekali emosi kita yang sedang tidak stabil, ai anak-anak ta si ban sasarna. Perbulangan ta si ban sasarna. Mejile ngende mungkin punung kunenang, go kaman ma nina. Nunggu di cilalap ninta ka. Jalape karsungkun kala, nembakang tena, apa bagai. Yang sangana latih ukurna. Memang tanggung jawab masih dikerjakan, tetapi tidak maksimal. Hasilnya tidak baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, masalah itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Untuk tidak mengerjakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jangan tinggal dalam keterpurukan, karena kita punya tugas yang harus kita kerjakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau akhiri firman Tuhan sore hari ini. Dalam pelayanan yang sedang kami kerjakan, saya pernah diperhadapkan dengan satu situasi yang menurut saya, sekali lagi, adi nuri-nuri aku kariman bandu, mungkin nindu bagenda, kecil kelena memakjupan ka, nindu mungkin. Tapi mungkin saya juga berada di posisi seperti Elia. Bagi saya itu gak kecil. Isabel yang sedang saya hadapi itu gak kecil. Sampai rehning kuman Bapak Gembala. Kami adi ijah, minggu sekian kami yang khotbah ya mam, minggu sekian aku, Nina, ia ngatur jadwal. Jadi uai ningku, persiapan.
Tapi ada satu masalah yang begitu menekan saya. Sampai saya pribadi ibu-ibu. Lanai ngasup kuaka nahi kue jergah bas mimbar menyampaikan firman Tuhan. Janah rehning kuman Bapak Gembala. Pap, minta maaf kelaku. Lanai aku ngasup menyampaikan firman Tuhan dalam situasi si bagai indah. Gantikan aku ningku. Ya namanya suami yang penuh kasih ya kan. Tidak apa-apa mam, Ninaka. Gak apa-apa mam. Oke lah, berdoa kita. Aku yang handle pelayanan. Dari awal sampai selesai. Aku pujian Nina, pokoknya kamu duduk saja. Aku yang handle semuanya, kamu duduk saja. Kapan kamu nanti siap untuk melayani kembali, bilang sama aku Nina. Kudah hapur aku. Enggak wateku bagaimana. Memang aku merasa ya enggak kuat. Gimana aku mau khotbah dalam situasi yang seperti ini. Aku enggak usah sampaikan apa masalah, apa persoalannya. Waktu aku dapur nuci piring, nak tak iluh kue. Kalah kam. Nina tempat bespusuh kue. Adi misal nanti pinakit secara jasmani, secara fisik. Erbahan sakita langa subjerga. Oke lah. Tapi ini masalah tekanan. Persoalan yang membuat kita tidak melayani Tuhan lagi. Tidak mengerjakan tanggung jawab kita lagi. Kalah kami ini nabas pusuh kue. Kalah kam nina lalap. Dongku kerjakan dahin kundai mulia aku. Kudahi Bapak Gembala rehningku. Pap gak jadi. Aku aja yang khotbah ningku. Yakin kam Nina. Yakin pap. Dengan kekuatan Tuhan akhirnya aku kerjakan tanggung jawabku. Jangan rehningku man Tuhan. Tuhan aku tidak mau kalah. Kasih aku kekuatan Tuhan. Kasih aku kekuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun bentuk situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Mungkin hari ini keadaan kita baik-baik saja. Tapi kalau nantinya Tuhan izinkan kita berada dalam situasi yang berat. Situasi yang sulit. Ingatlah firman Tuhan ini. Jangan putus asa. Jangan menjadi patah semangat dalam situasi hidup kita. Bangunlah, makanlah, dan pergilah kerjakan tanggung jawab kita. Amin. Kita seorang istri yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan menjadi seorang penolong di tengah-tengah rumah tangga kita. Penolong bagi pasangan kita. Kalau seorang ibu, kalau seorang istri, dalam tanda kutip, dalam keadaan kacau, maka bisa dipastikan rumah tangganya pun lanai bokari teraturkan. Senggol sebelah doi. Jadilah kuat teman. Tetap semangat. Yuk sebelum kita berdoa, saya rindu sama-sama kita katakan ya. Ikuti aku. Jangan sampai patah semangat. Bangunlah, makanlah, pergi kerjakan tanggung jawab kita. Nina Tuhan man Elia, kembali ke jalanmu. Kita ibu-ibu jalan kita seorang penolong bagi suami kita. Seorang ibu yang bertanggung jawab besar di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadilah kuat, jangan sampai patah semangat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Bersama dengan Yesus, saya percaya saya dan saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Menjadi ibu-ibu yang kuat, menjadi ibu-ibu yang tangguh, menjadi ibu-ibu yang tidak akan patah semangat dalam hidup kita. Amin. Persoalan mungkin saja datang. Tetapi Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.